Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Allah buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau malam ini masih ada kesempatan buat kita, buat keluarga kita, untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kita boleh menyembahnya, boleh menikmati hadiratnya, dan malam ini kita juga akan menikmati firman-Nya. Kita bersyukur masih ada kesempatan sekali lagi buat kita untuk kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan malam ini kami akan menikmati firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menangkap secara penuh pesan yang akan Tuhan sampaikan malam ini buat kami. Sehingga firman-Mu itu boleh memenuhi hidup kami dan firman-Mu boleh kami hidupi setiap hari Tuhan. Kami meminta kepada Engkau, ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Malam ini kita tidak akan banyak membaca ayat. Saya akan membacakan satu ayat saja firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Tentunya ayat ini tidak asing buat kita. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Mari kita membaca sekali lagi dengan suara yang keras sampai telinga kita mendengarnya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan saudara. Malam ini kita akan belajar dari satu kata yaitu sukacita. Karena sukacita ini mengandung sesuatu yang dahsyat. Tanpa sukacita, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan yang sangat sulit ini, saudara. Nah, kita tahu banyak orang di akhir-akhir ini sulit sekali untuk bersukacita. Sulit sekali untuk bergembira. Terutama bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin di luar sana banyak orang yang bersukacita karena naik gaji atau naik jabatan, bersukacita karena nonton film atau nonton komedi. Di luar sana ada sukacita karena bisa jalan-jalan. Tentu bukan itu yang dimaksud firman Tuhan malam ini. Yang Tuhan inginkan malam ini kita mengalami yang namanya sukacita surgawi. Tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud bersukacita dalam Tuhan? Sukacita Tuhan itu bisa kita dapat kalau kita nyembah Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan. Kalau di luar sana orang bisa mendapatkan sukacita karena nonton, karena pergi bersama teman-teman atau mendapatkan hadiah, tapi itu sukacita yang sementara yang bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu tidak terkondisi.
sekalipun kondisinya di sekelilingnya tidak mendukung, tapi sukacita Tuhan tetap ada. Itu yang namanya sukacita rohani. Nah, sebelum saya lebih lanjut berbagi tentang sukacita, saya ingin memberikan kesaksian sederhana. Tanggal 24 jam 5 sore, saya sedang berdoa kepada Tuhan untuk mempersiapkan khotbah malam ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, firman apa yang harus saya sampaikan di doa malam? Saya tidak langsung mendapat jawaban Tuhan. Tapi tanpa saya sadari, saya dibawa oleh Tuhan kepada penyembahan dan pujian. Saya mempunyai kebiasaan yaitu suka nyembah di atas kendaraan, saudara. Kalau berangkat pagi bersama anak dan istri, selalu saya memuji Tuhan. Walaupun buru-buru waktunya tetapi saya berusaha memuji Tuhan. Dan saya sangat tahu di dalam pujian itu ada sukacita. Dan ketika ada sukacita, saya menjadi kuat. Nah, kemarin waktu jam 5 sore dari Salatiga menuju Bukit Sari, itu hujannya sangat lebat. Saya sudah lengkap dengan perlengkapan hujan, pakai jas hujan, pakai helm, pakai penutup sepatu. Pokoknya sudah siap jalan, saudara. Jam 5 sore, sudah gelap. Waktu saya di atas motor, saya nyembah sama Tuhan. Seperti biasa yang sudah saya lakukan setiap hari. Saya nyembah, saya memuji Tuhan, saya menciptakan lagu di atas motor, saya berteriak, bersukacita karena Tuhan. Tanpa saya sadari, kekuatan sukacita itu mengalir dalam hidup saya. Ada damai, ada sukacita, ada ucapan syukur yang memenuhi hati saya. Nah, coba saudara merenungkan. Apakah saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah hanya pada waktu komsel? Atau doa multiplikasi? Atau di hari Minggu? Atau di pagi hari? Atau di malam hari mau tidur? Kalau itu yang saudara lakukan, itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus, lebih baik kalau di setiap waktu kita memuji Tuhan. Itu akan turun yang namanya sukacita Tuhan. Saya sering bahasa Jawanya itu berambangi, ya. Di tengah-tengah perjalanan gitu, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tanpa saya sadari berkaca-kaca mata saya ini. Bukan berkacamata ya, tapi mata ini saya berkaca-kaca karena saya tidak tahan menikmati hadirat Tuhan. Menepi sebentar, menguasai diri karena jamahan Tuhan, lanjut lagi. Itu sering kali saya alami. Dan saya belajar supaya sukacita Tuhan itu terus mengalir dalam hidup saya. Karena tanpa sukacita yang dari Tuhan, kita tidak akan pernah mampu menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit ini, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, ini juga bukan gembira yang datangnya dari dunia,
tapi gembira karena Tuhan. Banyak orang yang gembira karena dunia, tapi malah hancur. Tapi gembira karena Tuhan itu menjadikan kita menjadi kuat. Amin. Saya tidak tahu keberadaan saudara malam ini. Mungkin saudara mengalami yang namanya duka cita. Mungkin saudara saat ini mengalami kesedihan atau banyak problem dalam kehidupan saudara. Atau sebaliknya, saudara merasa saudara sukses, saudara diberkati, saudara berbahagia. Tapi kita perlu tahu, banyak di antara kita ketika mengalami suka atau duka, tidak jarang kita itu tidak bersuka cita. Banyak orang yang kelimpahan tapi tidak suka cita, banyak. Apalagi orang yang mengalami duka cita, banyak sekali yang tidak mengalami sukacita atau bergembira. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan ini dalam keadaan apapun, mari kita selalu menghadirkan sukacita dalam hidup kita. Amin. Saya suka mengarang lagu, bukan mengarang ya, tapi menciptakan lagu setiap hari. Dan lagu yang saya ciptakan tidak bisa saya ulangi lagi, karena itu mengalir dari hati. Ketika saya menghitung kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, mengecap kasih Tuhan, dari hati tercipta nada-nada. Nada-nada yang hanya saya yang bisa nyanyikan, saudara. Tapi itu berdampak buat saya pribadi. Saudara perlu menciptakan pujian, penyembahan setiap waktu. Saudara tidak perlu berpikir suara saya fales. Ingat, Tuhan tidak membeda-bedakan suara. Tapi Tuhan bisa merasakan nyanyian pujian dari dalam hati kita. Tuhan tidak butuh suara yang bagus, yang tidak fales kalau itu didasari kesombongan. Kita bisa ingat cerita bagaimana Lucifer jatuh. Dia adalah malaikat pemuji Tuhan yang luar biasa, tapi karena kesombongannya sama Tuhan dibuang ke bumi. Nah, kita bisa menciptakan pujian-pujian yang dipimpin Roh Kudus. Jadi jangan malu saudara nyanyi dimanapun saudara berada. Saya juga bisa berteriak ketika kepala saya tutup dengan helm. Saya bisa menyanyi ketika mulut saya tutup dengan masker. Saya memuji Tuhan dengan nada yang saya ciptakan, dengan bait yang saya ciptakan dengan pimpinan Tuhan. Saya bisa berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, mengalir bagai sungai yang tak pernah kering. Ku cinta Engkau Tuhan, ku cinta Engkau Tuhan selamanya. Yesus, ku cinta Kau. Wah, banyak lagi saudara. Kalau kita bisa nyanyi, mau mengaktifkan lidah kita yang didorong dari roh kita untuk memuji Tuhan, saudara bisa merasakan betapa ajaib sukacita yang Tuhan turunkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari hal yang sederhana, mulai dari pagi hari. Ketika saudara bekerja, nyanyi buat Tuhan. Ketika saya habis saat teduh,
Setelah baca firman, ketika selesai saat teduh sambil mempersiapkan perlengkapan untuk bekerja, saya nyanyi, ngarang di pagi hari, menciptakan lagu baru. Yesus, Engkau sungguh dahsyat, pekerjaanmu ajaib, pekerjaanmu luar biasa. Tiada yang seperti Engkau, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Luar biasa, saudara. Kalau saudara dan saya terbiasa menyanyikan pujian, nyanyian buat Tuhan, percayalah sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertata atas setiap pujian kita. Kalau kita menyadari Tuhan bertata atas setiap pujian kita, mau tidak mau kita harus memuji Tuhan. Tidak hanya saat teduh, tidak hanya doa malam, tidak hanya komsel, tidak hanya doa multiplikasi, tidak hanya di ibadah umum, tapi di setiap waktu. Amin. Saudara, ibu-ibu bisa masak sambil memuji Tuhan. Saudara yang bekerja di luar di kantor bisa memuji Tuhan. Kalau saudara masih belum bisa menciptakan lagu spontan, saudara bisa nyanyi pujian yang sudah diciptakan oleh orang-orang yang hebat. Yang terpenting, nyanyi terus di dalam Tuhan. Amin. Ini firman sangat sederhana, tapi ketika kita melakukannya, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Suasana rumah tangga menjadi kondusif. Coba kalau ada yang marah salah satu di anggota keluarga kita, dan ada yang nyanyi buat Tuhan satu saja, suasana saya pasti akan berubah. Amin. Tapi kalau yang satu sudah tidak kondusif, yang satu diam saja, suasana tidak kondusif akan terjadi cukup lama, saudara. Tapi ketika ada satu yang tidak kondusif, yang satu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, percayalah, sukacita surga turun atas rumah tangga kita, dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang luar biasa. Itu tidak hanya berlaku buat rumah tangga, buat pekerjaan kita, buat hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, nyanyi di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, karena sukacita itu adalah kekuatan kita. Amin. Coba sekarang saudara nyanyi, ciptakan lagu sekarang bersama keluarga saudara. Seperti sekarang ini saya menciptakan lagu yang saya naikkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tak bisa dibandingkan dengan yang lain. Engkau sungguh dahsyat, perbuatanmu ajaib. Bumi kau ciptakan dengan firman-Mu. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu, Yesus, yang memberikan kekuatan di jiwaku. Saya berharap malam ini selain saudara kirim foto di grup Komsel, saudara bisa mengirimkan lagu yang saudara ciptakan spontan bersama keluarga saudara malam ini. Amin. Mari terus nikmati sukacita yang dari Tuhan di akhir-akhir ini, karena hanya sukacita yang dari Tuhan yang membuat kita kuat.
Apalagi ketika kita banyak pikiran, banyak pekerjaan-pekerjaan yang padat, yang mengganggu kita untuk kita bersukacita. Paksakan, adakan waktu untuk kita nyembah Tuhan. Bersukacita, nyanyi terus di dalam Tuhan. Saya percaya itu yang akan menjadi kekuatan buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Kami mau Engkau bertahta atas setiap pujian kami yang kami naikkan di hadapan Engkau. Ajar kami Tuhan selalu mengucap syukur dari dalam hati keluar lewat bibir kami untuk kami memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, hidup kami senantiasa kuat karena sukacita-Mu saja. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, karena kekuatan kami tidak seberapa. Hanya kekuatan sukacita-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Biarlah kekuatan sukacita memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat memuji Tuhan dan bersukacita. Amin.